Selamat malam. Wow.
bukan kebetulan saya langsung aja ya. Jam 10 malam ini video liriknya tayang di YouTube. Ini dia, menengah ke bawah. Next ya, lanjut. Yang tahu lagunya nanti bisa teriak bareng. Aja terus, gitu ya. Dua. Gedungnya saja.
sesuatu dari Pak RT? Tolong dikabeli, cek. Dikabeli. Jadi main aja untuk lagu aja terus. Ada sebuah sajak dari teman yang baru aja dikirim ke aku. Judulnya Jadi Pencuri. Mulut berbusa umbar kata-kata tanpa, bahkan analisa tanpa ilmu, tanpa data, tapi berlagak logika. Sudahlah kawan, karena ada yang lebih mengancam. Perut keluarga kita harus diisi, otak anak kita harus diberi duit. Bekerja, tak apa jadi pencuri. Saja dari di depan. Ikut semua. Yo, keras tepuk tangannya. Ra. Jangan terus ya. Yo. Ajar terus di jalanan, di pabrik mata jadi sehidup semati harus kita hati. Ajar terus di jalanan, di pabrik mata jadi sehidup semati harus kita hati. Ajar terus di jalanan, di pabrik mata Pak Boga kayaknya memendam sesuatu yang ingin disampaikan. Yes. Pak Boga? Silahkan linknya ditaruh situ aja Mas. Ini Pak Bukan mau menyampaikan sesuatu spesial untuk malam ini. Silakan Pak Bukan, waktu dan tempat. Terima kasih waktunya buat Pak RT. Dari saya remaja vintage. Dan yang tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya buat sahabat-sahabatku yang telah hadir malam ini untuk melihat kami bersuara. Terima kasih sekali. Oke, malam ini berbeda ya, seperti malam-malam lain kalau saya pentas sedikit rebel. Malam ini saya tampil lebih rapi kan? Kayak koruptor. Jadi ada pesan di balik itu. Sebenarnya gini, kenapa saya pakai baju pink? Kenapa? Karena koruptor itu masih banyak berkeliaran. Harusnya mereka pakai rompi pink, yang tangan terborgol. Kalian tahu nggak? Satu dari mereka aja bisa merusak ekosistem yang ada di Indonesia. Tahu sendiri kan mana? Iya. Udah saya sebutkan, masih tahu. Berapa ribu, berapa juta hanya karena sama satu aja koruptor. Masyarakat kita itu tidak dapat haknya dengan merata. Benar nggak? Oke. Jadi
Goalnya malam ini adalah sebenarnya saya tidak memaksa untuk teman-teman mudaku tua sebelum waktunya, tapi perlu diingat, bila suatu saat kalian duduk di suatu tempat di kursi paling tertinggi, ingat malam ini, ingat, jangan sampai kalian diteriakin seperti hari ini. Terima kasih, salam dari saya, Pak Bogan. Terima kasih buat Pak Bogan. Wah, enggak lah. Keren ya. Padahal Keren sekali. lagunya habis ini mau ngajakin liburan. Iya loh. Oke. Pade. Sebenarnya di Babuk itu kan enggak keras-keras amat ya. Enggak. Biasanya saya keras gitu. Kita cuma berkeluh kesah aja. Cuma kalau ada yang kesini ya plot twist lah. Apalagi lagu yang selanjutnya. Lagu yang apa ya namanya? Liburan ya. Habis ini liburan dulu. Liburan. Nah, habis ini liburan. Jadi memang ada cerita lucu sih, tapi nggak usah ceritain. Pakai aku. Pokoknya gini, awal mula dari debatmu tuh disangkanya, wah keras protes gitu. Padahal ada lagu liburan. Iya. Mau ngajakin kita semua, pasti ada yang udah ngerasain bahwa capek itu bukan cuma fisik doang. Betul? Kadang ada pikiran juga. Beban? Tuh. Kelihatan ya? Beban ya? Liburan dulu yuk. Oke, ini dia liburan. Liburan semampunya, liburkan tubuh juga. Liburan dulu saja, liburkan kali bekerja. Liburan untuk keluarga, liburkan ambisinya. Let's go.
lagi liburan Dealing Stress Disorder DASD. Menengah ke bawah, tak pernah menyerah. Pak RT mau pidato guys. Para warga yang terhormat semuanya, mari kita dengarkan sambutan dari Pak RT. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang di acara TV rilis menengah ke bawah volume 1 yang diadakan oleh Media Distortion ya. Terima kasih sekali buat Mas Ardi yang sudah memfasilitasi, padahal baru kenal minggu kemarin gitu. Saya akan buatkan pidato agak panjang, tapi ini bisa dijadikan pokoknya istilahnya itu ya, itu adalah salah satu repertoar. Jadi seperti itu. Oke, saya mulai. Pidato inti 18 September 2025. Menengah ke bawah, tak pernah menyerah. Selamat malam sesama warga Indonesia semuanya.
saya sebagai ketua RT pertama-tama ingin menghimbau kepada warga semua untuk tetap mempertahankan dan selalu menerapkan slogan warga jaga warga. Nah, terutama di tengah kondisi negara kita yang tidak menentu. Yang kedua, saya juga mengajak seluruh warga untuk tetap coba untuk bersuara melawan ketidakadilan yang banyak terjadi di negeri kita tercinta ini. Balik, karena saya dan teman-teman yakin bahwa sekecil apapun suara kita tetap akan berguna untuk kebaikan bangsa. Dan salah satu suara yang spesial yang akan saya baca adalah tulisan lepas dari teman saya, adik saya. Dia adalah adik dari gitarisku di band yang dulu almarhum Yusuf Subian. Ini tulisan dari adiknya. Kalau ada yang kenal mungkin Victorius Ragil, nggak tahu datang apa enggak, tapi dia aku minta untuk membuat sebuah tulisan dan akan saya bacakan penuh pada malam ini karena pakai teknologi jadi laparisan. Oke, saya akan membacakan tulisan dari Victorius Ragil. Mbak Patmi, air, tanah, dan hidup yang membuat. Di sebuah pagi di Jakarta, kaki seorang perempuan desa mengeras dalam angkutan sungai. Namanya Mbak Patmi. Usianya lebih dari 50. Ia datang dari Rembang, jauh dari sawah yang setiap musim ia rawat untuk satu alasan sederhana, mempertahankan mata air. Ia dan ibu-ibu pendem lain menyebutnya mata air itu dari ibu bumi. Dari tanah itulah padi tumbuh, dari celah kars itulah air muncul. Mereka tahu dengan naluri yang diwariskan turun temurun, tanpa air tak ada sawah, tak ada kehidupan. Tapi di mata negara dan korporasi, kars kendeng bukan sumber kehidupan, melainkan cadangan bahan baku semen. Ketika izin tambang diteken, ketika alat-alat berat disiapkan, suara petani perempuan itu terdengar ganjil, seolah-olah mereka melawan kemajuan. Para pejabat menepuk dada, berkata pembangunan butuh pengorbanan. Di layar televisi, para pengambil keputusan mengutip angka pertumbuhan, grafik investasi, neraca perdagangan. Sementara di jalan ibu kota, Mbak Patmi duduk dengan kaki yang membatu, menaruh tubuhnya sebagai tanda setuju. Lalu tubuh itu berhenti. Ia meninggal, bukan di sawahnya sendiri, tapi di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang lebih sibuk menghitung keuntungan ketimbang mendengar cerita dunia. Sesaat publik geger, buta memenuhi laman media sosial. Pakar berbicara, politisi berkomentar. Tapi seperti arus deras yang sebentar meluap lalu surut, namanya pelan-pelan hilang. Mbah Patmi tidak menulis teori, tidak meninggalkan manifesto. Ia hanya seorang petani, seorang ibu yang memilih mempertaruhkan hidupnya agar mata air tetap mengalir. Tapi dari kepergiannya, kita bisa membaca ironi negeri ini, bahwa di balik jargon pembangunan selalu ada tubuh-tubuh rapuh yang menanggung risikonya. Air yang ia perjuangkan masih mengalir, sawah-sawah kendeng masih ada. Tapi siapa yang akan mengingat bahwa di antara riak air itu ada seorang perempuan yang pernah mengeras dalam semen dan pergi. Penggilas menakar harga diri dengan harta, bukan harga. Menilai manusia pada manfaat, bukan martabat. Yang lemah, biar kenyang. Yang kuat berdaulat. Jangan sampai. Terima kasih tulisan lepas dari Gregorius Ragil. Tepuk tangan buat Ragil. Iya, benar. Bukan
digital streaming platform misalnya para warga semuanya. Para warga semuanya. Siap? Oke. Kalau mau diposting pakai juga backsoundnya. Jangan lupa di tag kita @delbatukbrand. Kalau nggak di repost boleh komplain. Ya, pasti di repost. Iya toh, benar ya Sob? Gitu ya. Kalau mau sambat langsung ke dia. Oh ya, DM sambat juga boleh. Tapi ada syaratnya nggak? Malah ada hadiahnya. Oh gitu. Ya, bukan bener loh. Free setting. Sekali lagi terima kasih buat Jogja Distribution, buat Mas Abi, buat The Garden semuanya, Mas Aziz, dan all crew The Garden, terima kasih. Buat teman-teman semuanya, kalau ada yang lagi dilihat, salam kenal dari kami The Bapuk. Karena lagunya udah habis, kita lagu terakhir nyanyi bareng yang semuanya pasti suka, pasti tahu ya. Ayo berdiri dulu semuanya, come on. Semuanya diharap berdiri. Monggo berdiri. Berdiri dulu dong. Kita kobarkan semangat Kasih tribut untuk seorang komponis besar Indonesia yang telah menciptakan banyak lagu nasional, banyak lagu yang bertemakan semangat kebangsaan. Dan namanya mungkin teman-teman di sini nggak banyak yang tahu, tapi lagunya pasti tahu karena dia sempat disingkirkan oleh sistem dan rezim negeri ini. Kita akan menyanyikan lagu bersama, lagu yang berjudul Garuda Pancasila.